Brain rot adalah penurunan kondisi mental yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Apa sih yang dimaksud dengan brain rot dan sebahaya apa brain rot itu? Nah, ini menarik nih buat anak-anak zaman sekarang, khususnya buat Gen Z dan Gen Alpha dan gen-gen lainnya. Sini kumpul, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, katanya kita sebagai Gen Z dan Gen Alpha adalah generasi brain rot. Nah, apa itu brain rot, guys? Nah, istilah ini dikenalkan oleh rumah sakit anak di Boston, Amerika Serikat pada tahun 2007 oleh Michael Rich, di mana pasiennya mengalami kondisi terlalu banyak menghabiskan waktu secara online, mulai dari komunikasi, bersosial, serta pengalamannya habis sehari-hari digunakan untuk dunia maya atau secara online. Nah, sehingga brain rot itu dianggap menjadi sesuatu yang negatif. Nah, ini ada beberapa contoh sehingga brain rot ini dianggap menjadi sesuatu yang negatif. Akan kita sebutkan. Yang pertama ini adalah adiksi scrolling. Nah, adiksi scrolling ini adalah ketagihan terhadap scroll video atau konten yang ada pada media sosial. Tanpa disadari, hanya dengan scroll bisa menghabiskan waktu setengah harinya, bahkan bisa berjam-jam. Nah, yang menjadikannya adiktif adalah setiap kegiatan dilakukan, misalkan lagi makan scroll video, lagi mau tidur scroll juga, terus bahkan sampai buang air besar juga scroll. Yang kedua, kegiatan doom scrolling. Doom scrolling ini adalah kegiatan terus-menerus mencari berita-berita atau video-video yang bersifat buruk, sehingga merasa tinggi sifat penasarannya jika ada hal-hal negatif pada berita. Contoh yang paling dekat dari kita adalah kita sangat penasaran dengan kalau misalkan ada berita selingkuh, dan itu benar-benar kita cari tahu sampai akar-akarnya kenapa berita selingkuh ini menjadi viral. Yang ketiga, bermain video game. Sebenarnya bermain video game ini nggak bermasalah ya, tapi kalau waktunya berlebihan dan waktunya dihabiskan untuk main game, ini yang menjadi masalah. Karena otak kita ini perlu yang namanya istirahat, tapi kalau istirahatnya dipakai buat main game juga, nah itu jadi efeknya terbawa pada dunia nyata. Nah, kegiatan di atas itu menjadi sebuah landasan kenapa brain rot itu menjadi sebuah masalah. Nah, dampak yang terjadi pada generasi kita jika terkena brain rot adalah yang pertama, mempunyai rasa keinginan yang tinggi pada sesuatu yang bersifatnya sia-sia, dan juga mempunyai dampak sulit dalam hal fokus, dan yang terakhir, mudah hilangnya minat karena terganggu oleh minat-minat yang lain. Nah, itu adalah pembahasan tentang brain rot yang terjadi pada generasi-generasi sekarang, generasi Z, Alpha, dan lain sebagainya.